Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DH93. Kali ini saya akan mengisahkan riwayat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra Nabi Daud. Sejak ia masih kanak-kanak berusia 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Sewaktu Nabi Daud menduduki tahta kerajaan Bani Israel, ia selalu mendampinginya dalam tiap-tiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Ia memang sengaja dibawa oleh ayahnya menghadiri sidang-sidang peradilan serta menyekutuinya di dalam menangani urusan-urusan kerajaan untuk melatihnya serta menyiapkan sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya memimpin kerajaan. Bila tiba saatnya ia harus memenuhi panggilan ilahi meninggalkan dunia yang fana ini. Dan memang Nabi Sulaimanlah yang terpandai di antara sesama saudara yang bahkan lebih tua usianya. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otaknya, yaitu terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara sengketa mereka, bahwa kebun tanaman salah seorang dari kedua lelaki itu telah dimasuki oleh kambing-kambing ternak kawannya di waktu malam yang mengakibatkan rusak binasanya pekarangannya yang sudah dirawatnya begitu lama, sehingga mendekati masa menuainya. Kawan yang diadukan itu mengakui kebenaran pengaduan kawannya, dan bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak binasakan kebun dan pekarangan kawannya itu. Dalam perkara sengketa tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang dideritai oleh pemilik kebun akibat pengerusakan kambing-kambing peliharaan tetangganya, maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kecuaiannya menjaga binatang ternaknya. Akan tetapi Nabi Sulaiman yang mendengar keputusan itu yang dijatuhkan oleh ayahnya itu yang dirasakan kurang tepat, berkata kepada si ayah, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan itu sepatut berbunyi sedemikian. Kepada pemilik pekarangan yang telah binasa tanamannya, diserahkanlah hewan ternak jirannya untuk dipelihara, diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedang pekarangannya yang telah binasa itu diserahkan kepada tetangganya, pemilik peternakan untuk dipugar dan dirawatnya sampai kembali kepada keadaan asalnya. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga dengan cara demikian masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih daripada yang sepatutnya." Keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang yang menggugat dan digugat, dan disambut oleh para orang yang menghadiri sidang dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman, yang walaupun masih muda usianya telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Peristiwa ini merupakan permulaan dari sejarah hidup Nabi Sulaiman yang penuh dengan mukjizat kenabian dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadanya dan kepada ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Sejak masih berusia muda, Nabi Sulaiman telah disiapkan oleh Nabi Daud untuk menggantikannya untuk menduduki tahta singgasana kerajaan Bani Israel.
Kakak Nabi Sulaiman yang bernama Absyalum tidak merelakan dirinya dilangkahi oleh adiknya. Ia beranggapan bahwa dialah yang sepatutnya menjadi putra mahkota dan bukan adiknya yang lebih lemah fisiknya dan lebih muda usianya, serta belum banyak mempunyai pengalaman hidup seperti dia. Karenanya ia menaruh dendam terhadap ayahnya yang menurut anggapannya tidak berlaku adil dan telah memperkosa haknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Israel. Absyalum berketetapan hati akan memberontak terhadap ayahnya dan akan berjuang bermati-matian untuk merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya. Apapun yang harus ia korbankan untuk mencapai tujuan itu. Dan sebagai persiapan bagi rancangan pemberontakannya itu, dari jauh-jauh ia berusaha mendekati rakyat, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada mereka, menolong menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan pimpinannya. Ia tidak jarang bagi memperluaskan pengaruhnya, berdiri di depan pintu istana mencegat orang-orang yang datang ingin menghadap raja dan ditanganinya sendiri masalah-masalah yang mereka minta penyelesaian. Setelah merasa bahwa pengaruhnya sudah meluas di kalangan rakyat Bani Israel dan bahwa ia telah berhasil memikat hati sebagian besar dari mereka, Absyalum menganggap bahwa saatnya telah tiba untuk melaksanakan rencana rampasan kuasa dan mengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya dengan paksa. Lalu ia menyebarkan mata-matanya ke seluruh pelosok negeri, menghasut rakyat dan memberi tanda kepada penyokong-penyokong rencananya bahwa bila mereka mendengar suara bunyi trompet, maka haruslah mereka segera berkumpul, mengerumuninya, kemudian mengumumkan pengangkatannya sebagai Raja Bani Israel menggantikan Nabi Daud ayahnya. Pada suatu pagi hari, dikala Nabi Daud duduk di serambi istana berbincang-bincang dengan para pembesar dan para penasihat pemerintahannya, terdengarlah suara bergemuruh rakyat bersorak-sorai meneriakkan pengangkatan Absalom sebagai Raja Bani Israel menggantikan Nabi Daud yang dituntut turun dari tahtanya. Keadaan kota menjadi kacau balau, dilanda huru-hara, keamanan tidak terkendalikan dan perkelahian terjadi di mana-mana antara orang yang pro dan yang kontra dengan kekuasaan Absalom. Nabi Daud merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya akibat perbuatan putranya sendiri. Namun ia berusaha menguasai emosinya dan menahan diri dari perbuatan dan tindakan yang dapat menambah parahnya keadaan. Ia mengambil keputusan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Keluar meninggalkan istana dan lari bersama pekerjanya menyeberang sungai Jordan menuju Bukit Zaitun. Dan begitu Nabi Daud keluar meninggalkan kota Yerusalem, masuklah Absalom diiringi oleh para pengikutnya ke kota dan segera menduduki istana kerajaan. Sementara Nabi Daud melakukan istikharah dan munajat kepada Allah di atas Bukit Zaitun, memohon taufik dan pertolongannya agar menyelamatkan kerajaan dan negaranya dari malapetaka dan keruntuhan akibat perbuatan putranya yang durhaka itu. Setelah mengadakan istikharah dan munajat yang tekun kepada Allah, akhirnya Nabi Daud mengambil keputusan untuk segera mengadakan kontraaksi terhadap putranya, dan dikirimkanlah sepasukan tentara dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya ke Yerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Israel dari tangan Absyalom. Beliau berpesan kepada komandan pasukannya yang akan menyerang dan menyerbu istana agar bertindak bijaksana dan sedapat mungkin menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu, teristimewa mengenai Absalom putranya.
Ia berpesan agar diselamatkan jiwanya dan ditangkapnya hidup-hidup. Akan tetapi takdir telah menentukan lain daripada apa yang si ayah inginkan bagi putranya. Komandan yang berhasil menyerbu istana tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh Absalom yang melawan dan enggan menyerahkan diri setelah ia terkurung dan terkepung. Dengan terbunuhnya Absalom, kembalilah Nabi Daud menduduki tahtanya dan kembalilah ketenangan meliputi kota Yerusalem sebagaimana sedia kala. Dan setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun, wafatlah Nabi Daud alaihissalam dalam usia yang lanjut dan dinobatkanlah sebagai pewarisnya Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana telah diwasiatkan oleh ayahnya. Nabi Sulaiman yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel yang makin meluas dan melebar. Allah telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain, yaitu jin, angin, dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya, melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala komandonya. Di samping itu, Allah memberinya pula suatu karunia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung, perabotan piring-piring sebesar kolam air, periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku yang dikerjakan oleh pasukan jinnya. Sebagai salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman ialah kesanggupan beliau menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang, dan sebaliknya binatang-binatang dapat pula mengerti apa yang ia perintahkan dan ucapkan. Demikianlah maka tatkala Nabi Sulaiman berpergian dalam rombongan kafilah yang besar terdiri dari manusia, jin, dan binatang-binatang lain menuju ke sebuah tempat bernama Asgalan. Ia melalui sebuah lembah yang disebut lembah semut. Di situ ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu semuanya ke dalam sarangmu, agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diucap oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya tanpa ia sadar dan sengaja." Nabi Sulaiman tersenyum tertawa mendengar suara semut yang ketakutan itu. Ia memberitahu hal itu kepada para pengikutnya seraya bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang menjadikan ia dapat mendengar serta menangkap maksud yang terkandung dalam suara semut itu. Ia merasa takjub bahwa binatang pun mengerti bahwa nabi-nabi Allah tidak akan mengganggu sesuatu makhluk dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Bersambung. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dilanjut dengan episode yang kedua.